warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang kami hormati. Terima kasih sudah bergabung di program ini. Kali ini saya akan membawakan topik yang kedua, yaitu menjadi expert di Instagram ya. Ini topik yang kedua karena kita punya video yang pertama. Hari ini kita akan mengcover beberapa hal yang penting-penting. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Nah, saya mau review sedikit materi kita yang pertama. Kenapa kita memilih Instagram? Ya, memilih Instagram. Yang pertama karena kualitas dari traffic Instagram itu keren banget, bagus banget. Terus kemudian yang kedua, konversinya tinggi. Yang ketiga, engagement atau apa namanya, keaktifan dari audiens kita itu bagus banget gitu. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah hashtag. Nah, teman-teman kalau belum mengenal hashtag itu apa ya? Ini ada apa namanya? Cross hashtag ya, kayak gini. Pagar lah kalau kita. Hashtag ini penting banget untuk membantu meningkatkan jumlah follower. Asal muasalnya dari mana? Postingan yang punya hashtag dia akan diekspos menurut hashtagnya dia. Kemudian postingan kita akan muncul di sana. Kemudian akan ada impresi. Setelah ada impresi, customer atau follower kita, orang yang melihat akan follow kita, ekspektasinya ya, harapannya begitu. Kemudian cara kita melihat hashtag itu seperti apa, kekuatannya ya, kekuatannya melihat hashtag itu seperti apa. Itu di sini. Di sini kita cek view insight ya, view insight di sini ya. Kita misalkan postingan akun tertentu, lihat view insight, terus kemudian kita ada di halaman ini. Ini maksudnya adalah scroll ke atas, maka kita akan ketemu nih from hashtag. Jadi hashtag ini ada 346 impresi. Dengan adanya hashtag ini kita berpotensi untuk mendapatkan jumlah follower yang lebih tinggi karena postingan kita itu dimunculkan di hashtag yang kita pilih tadi. Oke, kemudian kalau kita mau riset, ini contohnya adalah product fashion. Product fashion ini punya beberapa hashtag-hashtag yang winner ya. Ini salah satunya adalah hashtag yang kita ambil. Kita akan melakukan mapping terhadap hashtag kita ya. Mapping artinya apa? Untuk Instagram akun yang followernya di bawah 5K, maka kita cari Instagram apa namanya hashtag yang di bawah 5 kilo juga ya. Di bawah 5 kilo juga seperti ini. Follower di bawah 5 kilo, maka kita ambil hashtagnya ini. Follower 5 sampai 10K, hashtagnya ini. Grupnya ini ya. Kemudian follower di 10 sampai 50K, hashtag yang kita ambil ini. Nah, apa dampaknya kalau misalkan kita followernya udah 50K tapi ngambil hashtagnya ini? Ini udah nggak ngefek jadinya karena dipastikan dia udah masuk ke sini audiennya. Nggak dipastikan ya, kemungkinan besar dia audiennya udah ada di sini. Nah, ini kalau misalkan follower kita udah 50K, maka kita cari hashtag-hashtag yang sudah gede seperti ini, 11.938.000. Itu kemudian optimasi berikutnya yaitu ketika kita memposting sesuatu, kita mesti lihat ya, mesti lihat postingan kita itu akan dilihat sama follower kita tuh jam berapa sih, atau follower kita tuh kebanyakan online di jam berapa gitu ya. Misalkan online jam 10 pagi, online di jam 3 sore, kemudian jam 4 sore, jam 8 malam, sehingga kita tahu kapan kita mesti posting. Posting yang terbaik adalah ketika orang atau user atau follower kita sedang online. Sehingga ketika kita posting, audiens kita akan melihat postingan kita dan itu akan meningkatkan efek virality. Ini seperti ini. Kita lihat persen engagement-nya sama average like-nya ya. Ini postingan versus like-nya ya. Jadi kita lihat antara jam 10 ini paling ramai sendiri, jam 10 sampai jam 8 malam. Gitu cara bacanya. Terus kemudian jam posting ini kalau semakin hijau ini semakin ramai ya. Ini jam berapa ini? Ini jam 10 sama jam 20-an ya ini. Ini jam ini. Kemudian berikutnya ini ya, ini adalah set ini.
kita harus membuat supaya konten yang kita bikin itu shareable ya, shareable. Misalkan tips bisnis, kemudian quote-quote macam kayak gitu, itu akan membuat orang itu akan nge-share produk kita ya, nge-share postingan kita ya. Kita cek di sini ada save, kemudian komen, ini like ya. Terus kemudian kita bisa lihat di others gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah kita mengoptimasi bio. Mengoptimasi bio itu, ini bio. Ini kita harus clear betul-betul apa yang mesti kita sampaikan. Yang pertama, kita mau jual apa. Kedua tujuannya apa? Tujuan kita bikin akun Instagram ini apa? Tujuannya apa? Terus kemudian produk yang kita jual apa? Kemudian call to action yang harus ada di akun Instagram kita itu apa? Misalkan ya, ini kita jelas kita menjual gamis, hijab, home dress. Kategori ini a women's clothing store. Kemudian ini jelas bahwa ini adalah official page of Sivaya Fashion ya. Kemudian ini call to action-nya jelas, order and info lebih lanjut, ada panah tangan kanan bawahnya itu, kemudian kita masukkan ke Linktree. Nah ini teroptimasi banget. Yang pertama, keyword utamanya itu ada di titelnya ini sama di namanya. Kemudian ini jelas tentang apa ya, tentang apa. Kemudian di sini jelas call to action-nya. Disitulah yang membuat akun ini jadi powerful. Ini followersnya memang baru, tapi dia growth-nya cepat banget. Kemudian yang cara kita mengelola akun Instagram ya, teman-teman. Kalau punya akun Instagram banyak, 1, 2, 3 atau bahkan 10, 20, kita bisa menggunakan tool tertentu yang bisa membuat efisien tool kita ya, membuat efisien cara kita mengelola Instagram kita. Misalkan kita menggunakan aplikasi Letters, di mana Letters ini dia bisa mengelola banyak akun Instagram dalam satu postingan ya, satu postingan untuk banyak akun Instagram. Step-stepnya untuk mengelola akun, pertama tentukan tema dan konsisten di situ, warnanya, logonya, kemudian style-stylenya, kita harus konsisten. Kenapa? Audien akan melihat kita tuh konsisten apa enggak. Begitu ada perubahan, audien tuh akan lihat, oh ini lain. Contoh yang drama itu adalah kita mengganti nama IG. Begitu mengganti nama IG seperti akun baru. Seperti lahir ya. Kemudian yang kedua, ini contohnya ya, kita konsisten dengan warna, logo, kemudian deskripsi di sini. Logo, warna, ya warna di sini warna. Kemudian deskripsinya, logonya, deskripsinya kita harus konsisten. Kemudian yang kedua, kita ngeposting konten-konten yang bermanfaat. Nah, tadi kalau kita jualan, nggak melulu tentang jualan aja, tapi juga ada sharing-sharing yang bermanfaat. Misalkan quote-quote, terus kemudian penyemangat, foto-foto lucu, meme, dan lain sebagainya yang bagus. Sehingga orang itu nggak cuma dijualin, tapi dia juga sedang berselancar dan sedang entertain diri, sedang melihat-lihat ya. Ini penting banget supaya audiens kita itu nggak melulu melihat postingan kita yang jualan, tiap hari bosan mereka. Nah, dengan konten yang bermanfaat ini harapannya orang diam sejenak untuk membaca, scroll ke sebelah ya, swipe left, kemudian dia akan nge-like, kemudian komen dan share. Itu yang menyebabkan engagement akun kita itu tinggi banget. Kemudian yang ketiga, posting konten secara konsisten. Ini rule thumb number 1, jangan pernah berhenti ngeposting itu walau 1 hari saja. Kalau misalkan kita berhenti posting 1 hari saja, itu berpotensi untuk akun impresi kita akan turun drastis nanti. Nah, supaya kita nggak setiap hari posting manual, ya kita schedule kan bisa. Kemudian posting konten secara konsisten ini membuka peluang bahwa akun kita akan dijangkau audiens baru ya, nanti membawa follower baru. Ini yang akan menyebabkan growth akun-akun baru, akun Instagram kita ya. Terus kemudian yang keempat, tadi kita udah sampein hashtag, ini penting banget.
penggunaan hashtag setiap konten yang kita posting itu memiliki peranan yang cukup besar karena dia menciptakan impresi ya. Ini impresi yang gratis 340 something ini. Ini postingan karena dia ada di follower kita. Kemudian Instagram itu muncul karena kita nge-tag Instagram, nge-tag hashtag tertentu gitu. Kemudian hashtag menentukan jumlah follower ya, 0 sampai 10.000 itu hashtagnya sekitar 1.000 sampai 5.000 hashtag follower ya. Kemudian kalau 1.000 sampai 10.000 hashtagnya 5.000 sampai 10.000. Kemudian 1.000 sampai 10.000 kita hashtagnya itu antara 5.000 sampai 10.000. Kemudian 10.000 sampai 50.000 hashtagnya ini ya maksimal. Terus kemudian kalau udah 100.000 ke atas sebenarnya hashtagnya itu nggak terlalu relevan gitu ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita menggunakan hashtag, kita mesti cek kita ini menggunakan hashtag yang benar apa enggak sih sebenarnya ya. Menggunakan hashtag yang benar apa enggak. Misalkan hashtagnya itu home dress. Ini bener nggak home dress? Kayak gini kan sebenarnya nggak home dress ya. Ini sebenarnya tapi cukup relevan karena ada ininya ya. Ini relevan. Terus kemudian yang tidak relevan di rumah aja. Kita biasanya mencari banyak follower yang malah nggak tertarget di rumah aja. Ketemunya kayak gini ya. Padahal kita ngejual home dress ya. Kemudian kita mengeksplor hashtag. Kebetulan saya pakai tool ini search, kemudian muncul di sini kita akan ketemu ya home dress ini followernya sekitar berapa postingan-postingan yang sudah related dengan itu. Maka kita pilih ini, kalau misalkan postingan banyak berarti kan yang pakai banyak juga kan. Gitu. Kemudian pendalaman hashtag, fungsi hashtag, kemudian hashtag untuk meningkatkan impresi. Kemudian 3 adalah hashtag yang relevan dengan konten ya. Tadi kita udah sedikit ngobrol. Seperti ini kita bisa menggunakan handphone kita, relevan apa enggak sih misalkan hijab. Terus kemudian kita akan bisa cek satu-satu gitu ya. Kita mau pakai secara manual ini kita bisa juga. Kemudian kita ngeceknya seperti ini ya, di hashtag ini. Kemudian tadi listnya adalah ini ya, followernya. Kemudian posting di jam optimal ya, optimal. Ini ngulang lagi di jam 10 sampai jam 20 ya ini. Kemudian tanggal sama followernya. Kemudian postingan kita jam 10 sampai jam 8. Kemudian yang keenam, bikin konten yang shareable ya. Konten yang tidak sesuai dan produksi audien itu sulit diterima oleh audien ya. Beberapa hal konten-konten yang sulit diterima oleh audien itu, yang pertama konten yang tidak sesuai dengan produk dan audiennya. Kemudian konten yang terlalu personal ya, lebih ke menunjukkan ke diri gitu, lebih enggak ke audiennya. Audien pengen apa sih gitu, yang dia cari dari kita itu apa gitu. Kita malah lebih mengeksplor tentang diri kita. Kemudian konten yang berisi iklan atau promosi secara terang-terangan. Nah ini kalau bisa soft selling lah ya, soft selling gitu. Kalau misalkan mau nyari audien, konten yang terlalu umum, ini penting banget kalau kita membuat konten be spesifik supaya orang itu related dengan kita, punya hubungan dengan kita ya, dengan kita punya hubungan baik dengan audien kita, mereka juga akan punya related dengan kita sehingga mereka mau untuk like, comment, share konten-konten yang kita buat. Ini kemudian berikutnya ini optimasi bio, tadi kita udah sampein ya. Customer itu flow-nya adalah mengunjungi postingan, kemudian dia menuju ke bio, ke profil kemudian. Yang kedua dia akan ngeklik follow ya, follow atau ke link tree kita ini, atau ke link yang ada di akun kita ini. Kemudian saat audien mengunjungi profil, pasti mereka akan melihat keseluruhan tampilan akun Instagram kita dan tentunya akan melihat ke bio ya. Ini adalah bio-nya. Bio dapat menjadi informasi singkat yang menggambarkan akun Instagram kita. Misalkan bio itu yang pertama mencantumkan tentang siapa atau produk apa yang kita promosikan. Home dress, gamis, hijab. Kemudian manfaat yang diberikan akun kamu kepada audien itu contohnya ada apa gitu ya. Kita harus menceritakan secara singkat manfaatnya kalau misalkan orang itu ngikuti di Instagram kita, misalkan per minggu ada giveaway, informasi kontak dan lain sebagainya. Itu teman-teman
teknik kedua untuk mengoptimasi akun Instagram. Semoga bermanfaat konten ini. Kita ketemu di konten yang ketiga. Stay tune. Mohon maaf ini kontennya masih masih basic-basic ya buat teman-teman yang sudah pro. Silakan nanti nunggu konten berikutnya. Ini buat teman-teman yang masih baru, kita persilahkan untuk belajar dari awal. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.